Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab toharoh. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran dari bab toharoh ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan pentingnya bersuci dalam realitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap berhati-hati dan selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, peserta didik diharap dapat menjelaskan pengertian bersuci atau toharoh dan klasifikasinya. Dan selanjutnya yaitu pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci dari hadas berarti melakukannya dengan berwudu, tayamum, atau mandi. Sedangkan bersuci dari najis yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Kemudian macam-macam toharoh. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Kemudian bersuci dari hadas yaitu merupakan kategori bersuci khusus untuk badan. Bersuci dari hadas ada 3, yaitu 1. Bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi wajib. Yang kedua, bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Yang ketiga, pengganti dari keduanya ketika ada udzur, yaitu dengan tayamum. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil adalah segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah 1. Keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. 2. Bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan ataupun jari. Yang kemudian yaitu hadas besar. Hadas besar yaitu segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi wajib. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas besar adalah 1. Keluar darah bagi perempuan berupa haid, nifas, maupun wiladah. Wiladah itu adalah darah yang keluar ketika melahirkan. Yang kedua yaitu keluarnya air mani, baik disebabkan karena mimpi basah atau sebab lainnya. Yang ketiga, hubungan suami istri atau jima, baik yang keluar mani ataupun tidak. Yang keempat yaitu meninggal dunia. Kemudian, bersuci dari najis. Bersuci dari najis adalah bersuci untuk menghilangkan najis atau kotoran dari tubuh kita sehingga hilang wujudnya, baunya, dan rasanya najis. Cara bersucinya juga berbeda menurut golongan najisnya. Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan najis mughalladoh. Kemudian najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Maka cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Kemudian najis yang tergolong sedang atau mutawasitoh, yaitu najis sedang atau mutawasitoh yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, tinja, dan sebagainya. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Sedangkan najis berat atau mughalladoh yaitu suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, yaitu anjing dan babi. Jadi cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah ataupun debu. Kemudian macam-macam alat toharoh. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan.
Maka air yang bisa untuk bersuci dalam bentuk menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Apa saja air mutlak itu? Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air laut. Keempat, air sungai. Kelima, air danau atau telaga. Enam, air salju. Yang ketujuh, air embun. Kemudian, untuk menambah kepahaman kita, anak-anak sekalian dianjurkan untuk mengisi latihan dengan scan barcode yang ada di tampilan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.